Jadi kita lanjutkan. Untuk kromosom pada manusia terdapat 23 macam kromosom, di mana yang 22 kromosom itu adalah kromosom tubuh dan satu kromosom adalah kromosom kelamin. Kemudian untuk macam-macam kromosom ini berdasarkan bentuknya, kromosom terdiri dari ada yang bentuk teosentrik, aksosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Telosentrik, sentromernya terdapat di bagian ujung. Jadi hanya ada satu lengan kromosom. Kemudian untuk akrosentrik, yaitu kromosom berada di bagian tepi, yang satunya lengannya kromosom itu pendek dan satunya lengannya panjang. Kemudian submetasentrik, kromosom yang memiliki lengan hampir sama. Jadi untuk pembagiannya antara 3/4 dari kromosom dibandingkan dengan lengan satunya. Jadi terbagi tidak sama sebetulnya. Jadi hampir di tengah sentromernya itu. Kemudian untuk yang terakhir jenis metasentrik, yaitu sentromer yang berada di bagian tengah-tengah kromosom. Untuk kromosom yang tidak memiliki sentromer disebut dengan kromosom asentris. Kemudian di sini ada kelainan kromosom. Nah, ini untuk kelainan kromosom ini yang kita ketahui dengan mutasi gen yang kemudian akan mengalami atau mengakibatkan kelainan pada individu baru, terjadinya sindrom misalnya. Kemudian untuk perubahan struktur kromosomnya antara lain ada delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Berikut untuk delesi sendiri ada bagian gen yang menghilang, ada bagian DNA pada kromosom itu yang menghilang sehingga panjang lengannya akan berkurang. Kemudian duplikasi. Nah, di sini bagian kromosomnya akan mengganda sehingga di situ pun akan membuat salah informasi gen sehingga seanakannya tidak sama dengan parental. Kemudian inversi. Inversi di sini salah tempat. Jadi terjadi pertukaran. Namun masih dalam satu kromosom. Ya, contohnya seperti ini. A, B, C, D, E harusnya susunannya yang baik, yang normalnya. Namun karena terjadinya inversi pada saat terjadi di metafase, nah ini kromosomnya yang mengalami replikasi kemungkinan terdapat kesalahan, terpilih. Dia akhirnya melekat dengan susunan yang acak. Ya. Kemudian terjadi translokasi. Translokasi ini antar kromosom yang berbeda. Jadi harusnya menghasilkan A, B, C, D, E, F, G, H karena dia salah penempatan dengan kromosom yang lain, akhirnya akan bercampur dengan M, N, O, C, D, E, F, G, H. Jadi satunya menjadi A, B, P, Q, dan N. Selanjutnya yaitu kelainan kromosom karena perubahan jumlah kromosomnya. Yang pertama yaitu euploid. Euploid ini jumlah kromosom yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup menjadi kelipatan dari kromosom dasarnya yang harusnya awalnya yaitu haploid. Untuk yang bersifat euploid ini biasanya satu set haploid yang dinamakan dengan genom. Nah, umumnya tidak mengenal adanya kromosom kelamin untuk yang terjadi euploid ini. Ini terjadi kelainan
Untuk yang selanjutnya yaitu monoploid. Monoploid dia hanya menghasilkan satu kromosom homolog saja. Nah, contohnya pada ganggang hijau biru, kemudian jamur, bakteri, dan virus. Kemudian lumut hati. Selanjutnya, ini kebanyakan terjadi pada tanaman untuk yang monoploid. Ini pun akan menghasilkan kelainan genetik. Kemudian diploid, nah ini diploid ini yang di sini karena diploid itu pada umumnya belum ada penjelasan secara pasti, tapi karena biasanya kita sering jumpai untuk sel yang bersifat diploid karena akibat dari pembelahan secara meiosis. Kemudian poliploidi, ini keadaan di mana individu itu memiliki lebih dari 2 genom. Nah, karena poliploidi ini lebih banyak dijumpai pada tumbuhan, maka diutamakan pada tumbuhan nanti penjelasan tentang kelainan poliploidi. Kemudian nanti masih banyak lagi ini yang mengawali kita untuk mengenal tentang kromosom. Selanjutnya urutan pembentukan gen. Untuk pembentukan gen ini sendiri tidak lepas dari terjadinya pembelahan sel dan juga proses sintesis protein. Pembelahan sel itu kita sudah tahu ada 2 macam, yaitu ada mitosis, ada meiosis. Nah, ini kita tidak melihat dari mitosis atau meiosis karena keduanya akan membentuk kromosom yang baru dengan membawa informasi genetik yang sama dengan induknya. Nah, tahapan-tahapannya sendiri untuk pembelahan sel ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, disitulah proses terbentuknya kromosom, yang dimana kromosom itu dibentuk dari DNA, dan di dalam DNA terdapat gen. Nah, untuk membentuk DNA sendiri terjadinya replikasi, kemudian DNA itu akhirnya bisa dibentuk secara sama, dibentuk dengan sifat yang sama, benar-benar sama dengan parentalnya, maka dibutuhkan proses sintesis protein, yaitu DNA itu diuraikan yang tadinya double helix, kemudian dia dibentang, lalu dibelah menjadi satu untaian, kemudian dilakukan transkripsi yang menghasilkan mRNA, lalu dengan bantuan tRNA akan menghasilkan RNA yang baru, yaitu dengan proses translasi. Nah, jika diuraikan seperti ini, kita lihat baik proses mitosis maupun meiosis akan menghasilkan kromosom yang baru dengan sama dengan induknya. Kemudian kalau meiosis ini karena prosesnya bisa terjadi karena fertilisasi, karena terlibatnya kromosom kelamin, jadi di situ tidak menutup kemungkinan terdapat percampuran gen antar 2 parental, ya. Nah, akhirnya sel anakannya pun belum tentu sama persis dengan induknya, walaupun ada sifat-sifat kemiripan yang sama dengan induknya. Ada gen yang disisipkan ke sel anakannya yang diambil dari parentalnya. Nah, kalau diuraikan dari DNA tadi, dari kromosom tadi yang terdiri dari DNA, kemudian dia double helix. Nah, ini tersusun atas basa nitrogen, ada adenin, timin, dan guanin. Kemudian terdapat gula ribosa dan fosfat. Jadi DNA sendiri terdiri dari 3 komponen, ya, basa nitrogen, gula ribosa, dan fosfat. Kemudian terdapat asam amino yang di bawah, yang
Di situ disebut dengan gen, informasi genetik. Nah, setelah direplikasi, dia melakukan transkripsi yang menghasilkan mRNA, yaitu bersusunan dari asam amino, lalu diterjemahkan oleh tRNA dan menghasilkan polipeptida, protein polipeptida, ya, asam amino ini. Yang di sini ini merupakan pembawa pesan genetik yang akhirnya diterjemahkan oleh mekanisme tubuh kita menjadi ciri khas atau karakteristik yang muncul pada suatu individu. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.